Kementerian Keuangan mencatat dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan per akhir Oktober 2022 mencapai 278,73 triliun rupiah atau naik 22,9% secara tahunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pemda mempercepat serapan belanja dengan optimal, mengingat dana Pemda yang mengendap di perbankan per Oktober 2022 sebesar 278,73 triliun rupiah, naik 24,5% atau 54,89 triliun rupiah dari posisi September 2022. Menteri Keuangan menyebut dana pemerintah daerah mengendap di perbankan per Oktober 2022 merupakan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Pada Oktober 2019, dana pemerintah daerah yang disimpan sebesar 261,23 triliun rupiah. Sedangkan pada Oktober 2020 sebesar 247,45 triliun rupiah. Dan Oktober 2021 sebesar 226,71 triliun rupiah. Sedangkan daerah yang paling banyak menyimpan dana di bank antara lain adalah Jawa Timur, disusul Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta. Kita lihat terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Ini tentu sesuatu yang kita harapkan pemerintah daerah bisa terus mendorong, terutama pada saat tadi tren ekonominya sudah mulai agak mengalami penurunan, maka APBD dengan dana 278,73 triliun rupiah di perbankan diharapkan bisa menjadi faktor untuk mendorong pemulihan ekonomi lebih kuat lagi, terutama pada kuartal terakhir ini. Kita lihat untuk beberapa daerah yang masih sama secara total dari seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur, jumlah dari dana yang ada di perbankan adalah yang paling tinggi, diikuti kemudian dari sisi level adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, dan kemudian Kalimantan Timur. Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Alfirman mengatakan, Kementerian Keuangan akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah daerah untuk lebih cepat menyalurkan anggaran yang sudah dialokasikan. Kementerian Keuangan optimistis pada akhir tahun 2022 ini transfer ke daerah atau TKD serapannya bisa mencapai 99%. Termasuk juga pembayaran hutang kita ke daerah seperti BBH kurang bayar tahun 2021. Jadi memang dalam bentuk transfer ke daerah pun kita sedikit lebih tinggi. Memang tapi seperti yang periode sebelumnya, nanti belanja itu di November Desember itu akan ada terjadi eskalasi yang cukup tinggi. Kami juga melakukan upaya bersama dengan teman-teman Kementerian di daerah, di teman-teman KPPN misalnya, kami juga pelajaran pembenaran untuk melakukan pendampingan untuk memastikan daerah itu bisa terus membelanjakan anggarannya. Jadi kami optimis kalau sampai akhir tahun nanti dari TKD sendiri mungkin penyerapannya bisa mencapai sampai 98-99%. Itu mungkin yang pertanyaan dari Didi. Pertanyaan kedua tadi dari terkait dengan cost of fund. 2 bulan menuju pergantian tahun, dana pemerintah daerah yang diparkir di perbankan semakin banyak, bahkan tertinggi sejak tahun 2019. Penumpukan dana yang tinggi menunjukkan serapan belanja APBD belum optimal oleh pemerintah daerah. Mengapa penumpukan uang Pemda di bank senantiasa terjadi tiap tahunnya? Kami akan membahas lengkapnya melalui sambungan video conference bersama dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Arman Suparman. Pak Arman, mengapa persoalan klasik dana Pemda mengendap di bank ini selalu terjadi setiap tahunnya, Pak? Ya, kalau kita melihat akar persoalan bisa menyasar 2 hal sebenarnya. Ini terkait dengan persoalan struktural. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sebenarnya soal persoalan proses dan persoalan birokrasi gitu ya. Pertama di level struktural gitu ya. Kalau kita telusuri lebih lanjut, kenapa serapan anggaran itu sangat rendah bahkan menjelang pergantian tahun anggaran
atau kalau kita lihat grafiknya dari 10 tahun terakhir saja menjelang bulan November atau sampai Desember itu baru bergerak naik gitu ya, terkait dengan serapan anggaran gitu ya. Itu terjadi hampir setiap tahun. Maka pada level struktural kami lihat kita perlu teliti lebih lanjut seperti apa kebijakan terkait dengan proses perencanaan penganggaran. Yang kita tahu sebenarnya kalau kita lihat di tahapan proses perencanaan itu RKPD misalnya selesai di bulan Mei diharapkan gitu ya, atau sampai bulan Juni, kemudian proses penyusunan APBD yang diharapkan itu selesai sampai bulan Desember, tetapi pada kenyataannya saja misalnya kalau kita lihat di tahun 2022 ini masih seratusan lebih daerah yang penyusunan atau penetapan APBD-nya melewati bulan Desember gitu ya. Jadi proses yang sedikit terlambat itu juga berpengaruh terhadap seluruh proses yang selanjutnya terkait dengan realisasi anggarannya gitu ya. Itu problem struktural yang pertama terkait dengan kebijakan atau tahapan penyusunan perencanaan penganggaran baik di pemerintah daerah maupun kebijakan dari pemerintah pusatnya gitu ya. Kemudian yang kedua, problem struktural yang kedua adalah seharusnya kalau bulan Januari itu tahun anggaran sudah mulai dijalankan gitu ya, seluruh proses administrasi yang menunjang itu juga masih diselesaikan sebenarnya. Tetapi problemnya selama ini juklak nuklis terkait dengan implementasi atau yang menjadi pedoman serapan anggaran di daerah itu bisa molor sampai bulan Maret sampai April bahkan bulan Mei gitu ya. Tentu dengan kondisi seperti ini sangat sulit kita mengharapkan bahwa serapan anggaran itu merata setiap bulan dalam satu tahun anggaran gitu ya. Artinya yang kita harapkan merata dalam arti serapan tinggi itu tidak hanya terjadi di bulan November Desember tetapi mulai bergerak dari bulan Januari dan seterusnya gitu ya. Itu problem struktural pertama gitu. Kemudian yang kedua adalah yang kami lihat gitu, pemerintah daerah seringkali menganggap seluruh urusan pemerintahan, terutama urusan pemerintahan konkuren yang ada berjumlah 30-an itu wajib diurus dalam satu tahun anggaran. Padahal pemerintah daerah itu bisa menetapkan prioritas urusan atau program yang bisa dilaksanakan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Sehingga seluruh anggaran atau seluruh perencanaan penganggaran itu difokuskan pada program prioritas itu. Sehingga kita tidak lagi berhadapan dengan keluhan pemerintah pusat atau Bu Sri Mulyani misalnya bahwa daerah itu memiliki begitu banyak program padahal dari daya dukung soal kapasitas SDM, kemudian kemampuan untuk menyerap anggaran itu juga sangat rendah gitu ya. Itu problem strukturalnya. Sementara di sisi prosesual yang kami lihat gitu ya, kenapa serapan anggarannya itu menumpuk di akhir tahun, terutama untuk belanja modal ya. Kalau kita lihat misalnya per 27 November kemarin, realisasi atau serapan anggaran untuk belanja modal itu masih di level 60-an% gitu ya. Harapannya di akhir tahun itu bisa di atas 80, syukur-syukur ke 90% gitu ya. Kenapa? Karena memang pertama dalam proses perjanjian dengan rekanan terutama untuk pengadaan barang dan jasa itu kan transfer atau pencairan dananya itu di akhir kegiatan atau di akhir sebuah proyek selesai gitu ya. Sehingga memang anggaran ini bukannya tidak diserap gitu, tapi memang proses pengerjaannya belum selesai sehingga pencairannya juga belum dikeluarkan terkait dengan dananya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait di sisi proses ini adalah kita belum melihat ada satu kebijakan atau instrumen di mana seharusnya ada satu metode di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya satu alat untuk mengukur seperti apa realisasi anggaran per bulan gitu ya, atau per 2 bulan atau per 3 bulan, sehingga itu yang menjadi dasar baik itu pemerintah daerah terutama kepala daerah dengan DPRD untuk melakukan monitoring terhadap setiap serapan anggaran yang sudah ditetapkan mulai dari dokumen perencanaan bahkan ditetapkan dalam penyusunan APBD itu. Itu Mbak. Baik Pak, tadi Bapak katakan ada problem struktural Pak terkait dengan perencanaan yang biasanya itu harus selesai bulan Desember ini bisa molor Pak. Dan ini kan memang problem, ini apakah problem yang terjadi setiap tahun? Ya, itu hampir terjadi setiap tahun gitu ya. Bukan hanya soal perencanaan tetapi penganggaran gitu ya. Karena yang diharapkan perda APBD itu hanya sudah ditetapkan pada bulan Desember gitu ya. Ini kan tidak terjadi seperti itu dan sering kali melewati tahun atau bulan itu gitu. Baik Pak, terkait dengan proses dan birokrasi ini juga berarti terjadi hampir setiap tahun ya Pak, molornya seharusnya bisa direalisasikan bulan Januari namun karena ada ketentuan proses birokrasi ini baru bisa cairnya bulan Maret dan sampai Mei begitu bahkan ya Pak? Itu terkait dengan petunjuk yang terkait juklah-jukli teknisnya yaitu molor sampai bulan Maret, bulan April bahkan sampai bulan Mei dan itu berpengaruh terkait
terkait dengan implementasi program bahkan berlanjut ke serapan anggaran yang rendah itu tadi Mbak gitu ya. Yang kita harapkan sebenarnya pemerintah daerah, baik itu eksekutif dalam hal ini kepala daerah maupun DPRD itu harus tepat waktu mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam proses perencanaan dan penganggaran itu gitu. Baik Pak, karena ini adalah problem yang berulang-ulang terjadi setiap tahun Pak. Apakah sudah ada solusi Pak yang secara real dapat dilakukan dan dapat diajukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri maksud kami Pak? Dan tadi Bapak juga sempat sebutkan ada instrumen kebijakan yang seharusnya dibuat untuk mengukur bagaimana serapan atau realisasi anggaran belanja setiap bulannya. Ini apakah sudah disampaikan Pak? Ya sebenarnya kita punya panggung hukumnya terkait dengan upaya kita untuk mendorong serapan itu ya. Pertama misalnya yang paling anyar atau paling terbaru adalah Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Undang-Undang 1 tahun 2022. Karena dalam undang-undang itu sudah ditetapkan transfer atau anggaran berbasis kinerja gitu ya. Jadi kinerja yang menjadi patokan transfer ke daerah atau insentif-insentif lain yang harus diterima oleh pemerintah daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Undang-Undang Pemda sendiri, Undang-Undang 23 tahun 2014 sebenarnya sudah ada ketentuan misalnya yang bisa mendorong daerah untuk lebih cepat menyerap anggaran, misalnya terkait dengan penerapan sanksi gitu ya, penerapan sanksi terhadap daerah yang tidak memiliki kinerja atau tidak memiliki kinerja yang sesuai dengan harapan atau yang sesuai dengan arahan atau kebijakan pemerintah pusat gitu ya. Misalnya dalam Undang-Undang 23 2014 itu sanksi terhadap penyelenggara pemerintahan daerah, misalnya kepala daerah dan juga DPRD ditunda hak-hak keuangannya gitu ya. Jadi ini yang menurut kami perlu didorong atau harus dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah gitu ya. Tidak menunda DAU-nya karena itu bisa berdampak terkait dengan pertumbuhan ekonomi di daerah gitu ya. Tetapi yang kita dorong adalah disinsentif terhadap penyelenggaraan pemerintahannya, terutama kepala daerah dan juga DPRD. Bahkan kalau mau ditelusuri lebih detail lagi, tidak hanya kepala daerah, tapi juga tim anggaran pemerintahan daerah yang dalam hal ini dikepalai oleh sekretaris daerah gitu ya, dan juga Bapeda gitu. Jadi sanksi-sanksi ini mesti diarahkan kepada orang-orang yang mengurus atau yang menetapkan kebijakan dan mengimplementasikan anggaran atau APBD di pemerintah daerah gitu Mbak ya. Jadi kami kira ini yang perlu ditegakkan atau perlu dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan gitu ya. Tetapi di sisi lain juga kalau misalnya ada daerah yang tepat waktu atau memiliki kinerja yang bagus dalam penyerapan anggaran ini, jangan lupa juga diberikan insentif-insentif tertentu, misalnya diberi tambahan dana insentif daerah misalnya begitu. Baik Pak, harus ada sanksi bagi daerah yang realisasi kurang bagus dan diberikan insentif bagi daerah yang penyerapan anggarannya bagus Pak, supaya memicu berbagai daerah ini dapat melakukan serapan anggaran dengan lebih cepat. Terkait dengan sanksi Pak, apakah ada sanksi yang menurut Bapak ini harus dilakukan supaya daerah tidak mengendapkan uang yang diperbankan Pak? Ya, itu tadi. Jadi sanksinya itu mesti diarahkan kepada penyelenggara pemerintahan daerahnya. Dalam hal ini terutama ya kepala daerah dan juga unsur-unsur pembantunya dalam hal ini Sekda dan juga Bapeda dan OPD-OPD ini. Dan ini yang mesti diterapkan atau mesti dilaksanakan oleh pemerintah pusat, terutama oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan gitu ya. Karena kalau misalnya ini hanya sebatas wacana, selama ini pemerintah daerah juga menganggap ini sebagai angin lalu gitu ya. Jadi ini menurut kami perlu ditegakkan, perlu diimplementasikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan. Gitu. Baik, kalau insentif Pak, insentif seperti apa yang menurut Bapak bisa mendorong daerah supaya bisa melakukan realisasi anggaran lebih cepat dengan serapan yang lebih bagus Pak? Ya, selama ini kan sudah ditetapkan juga dalam peraturan-peraturan yang ada ya. Ada dana insentif daerah, yang mana dana ini akan diberikan kepada daerah-daerah yang memiliki kinerja tertentu, misalnya kinerja peningkatan penanaman modal, peningkatan pelayanan publik, atau inovasi pelayanan publik, atau yang memiliki perencanaan yang baik gitu ya. Jadi menurut kami dana insentif daerah ini juga diarahkan untuk memberikan insentif terhadap daerah-daerah yang memiliki kinerja dalam serapan anggaran yang tinggi gitu ya. Tidak hanya tinggi di bulan-bulan akhir, bulan-bulan November dan juga Desember, tetapi juga harapannya merata gitu ya per bulan gitu. Sejak Januari harapan kita gitu ya sampai bulan Desember. Baik, apakah Bapak optimis Pak di akhir tahun 2022 nanti serapan daerah ini bisa mencapai 99% seperti yang dikatakan oleh Pak Luki Alfirman tadi? Ya, kalau kita melihat di tahun 2021 ya, kurang lebih realisasi ya. Serapan anggarannya juga mencapai kurang lebih angka-angka seperti itu juga gitu, di atas 90% gitu ya. Menurut kami
kita juga bisa optimis kalau beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, pemerintah pusat itu perlu mengaktif atau mendorong gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan asistensi terhadap seluruh kabupaten kota yang ada di bawahnya, gitu ya, untuk mendorong percepatan realisasi anggaran di sisa-sisa akhir waktu ini. Begitu pula sebaliknya, di atasnya, di Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan perlu asistensi yang teknis yang aktif terhadap pemerintah-pemerintah provinsi, gitu ya, terutama untuk daerah-daerah yang tadi sebenarnya kalau lihat Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, gitu ya, itu kan daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi, gitu ya. Jadi persoalannya sebenarnya bukan soal uangnya nggak ada, tetapi lebih terkait dengan problem-problem teknis tadi itu ya, soal pencairan proyek, gitu ya, atau mungkin lebih juga terkait dengan kapasitas dan komitmen dari setiap organisasi perangkat daerahnya, gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini yang perlu disasar dalam 1-2 bulan ini, gitu ya, ke depan. Berarti peran aktif dari kepala daerah, gubernur ini sangat penting untuk bisa menyukseskan untuk realisasi anggaran daerah ini cepat terserap di kabupaten kota. Terima kasih Pak Arman Suparman telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis PN Channel. Sukses sehat selalu Pak.